pasangan calon urut nomor 2 dan Komjen Polisi Budi Gunawan. Sebetulnya yang terjadi adalah pertemuan yang sama sekali tidak direncanakan dan tidak sengaja. Jadi saya aja biasa yang suka makan banyak gitu ya. Hari itu saya lapar malam. Saya teringat bahwa Sate House itu buka sampai jam 12 malam. Jadi saya memutar mobil, saya masuk dan saya langsung memesan, membayar untuk dibawa pulang. Saya punya detail-detail jamnya, nanti saya bisa sajikan karena saya dapatkan CCTV-nya. Setelah saya mendapat makanan itu untuk dibawa pulang, saya langsung berdiri untuk berbalik ke pintu keluar. Tiba-tiba ada rekan Trimedia Panjaitan memanggil saya, Mas Hadar. Tentu saya sebagai orang umumnya, tentu saya menjawab, ya. Jadi saya berbalik dan saya mendekat, dia pun mendekat. Dia berdiri dari tempat duduknya. Ya, dia duduk dengan kira-kira 4 orang lain. Dia mendekat ke saya dan saya mendekat ke dia. Kalau dihitung-hitung dari jamnya, itu cuma tidak lebih dari 40 detik. Ya, kita cuma say hello biasa, bersapa, dan sudah itu keluar. Jadi saya kira tuduhan yang selama ini banyak dibulak-balik diberitakan, itu tuduhan yang tidak mendasar. Ya, bahkan cenderung fitnah menurut hemat saya. Kemudian saya juga diberitakan bertemu dengan Komjen Budi Gunawan. Saya tidak kenal orang itu. Ya. Setelah saya melihat ada fotonya, oh ini orangnya yang ada di foto diberitakan. Oh iya, rasanya ada orang itu duduk di sebelah sana tadi, ya, waktu malam itu. Itu saja. Jadi saya tidak pernah ketemu, saya tidak pernah duduk bareng dengan dia. Nah, jadi saya tidak tahu kok semua orang memberitakan bahwa saya bertemu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi saya kira itu saja dulu, tapi detail-detailnya nanti saya akan sampaikan. Jadi sekali lagi, ini adalah coincidence, pertemuan yang sama sekali tidak disengaja atau direncanakan, dan apalagi dituduh membocorkan. Saya tidak tahu itu soal-soal dan saya tidak membicarakan apa-apa terkait dengan ini, ya. Jadi saya kira itu saja, Yang Mulia. Saya tidak tahu apakah Pak Ketua mau menambahkan untuk isu yang lain secara umum aja, tadi sudah diputuskan. Ya, saya persilahkan, tapi sebelum itu memang ini soal etika ini ya, kode etik ini rumusannya kan umum sekali, abstrak sekali, umum sekali, gitu ya. Beda dengan hukum. Kalau hukum itu kan saklek sekali. Idealnya hukum itu juga tidak boleh di multi-interpretasi. Tapi kalau kode etik kan umum sekali. Jadi ya maklum sajalah. Saya suka kasih contoh. Senyum saja bisa melanggar kode etik. Kalau salah tempat, salah waktu. Begitu. Jadi hati-hatilah para penyelenggara pemilu. Kalau senyumnya salah tempat dan salah waktu, bisa dipersoalkan orang. Gitu ya. Tapi oke, ini kasus-kasus ini nanti biar kita nilai, sudah ada klarifikasinya, tapi tentu ada bukti-bukti nanti kita akan dalami lebih lanjut, begitu ya. Saya persilakan Pak Husni Kamil Manik untuk memberi tanggapan umum lebih dulu. Kalau dalam urusan pemilu kan ada saksi formal, saksi. Jadi saksi di forum pengadilan itu, pengertian saksi itu bukan saksi pihak, saksi fakta. Jadi diambil sumpah itu sebagai saksi di pengadilan. Bisa siapa saja, apakah saksi partai, ya kan, saksi pihak itu, saksi peserta pemilu, atau siapa saja yang menyaksikan suatu peristiwa. Boleh itu. Tapi betul-betul kesaksian yang sifatnya faktual. Bisa saksi itu juga, saksi yang pihak tadi, bisa orang lain. Toh nanti kami nilai, ya kan? Nah,
Kesulitannya saksi ini kan diambil sumpah, mengikat keterangannya, tapi sesumpah-sumpahnya saksi ini pihak, gitu loh. Artinya dia berpihak. Nah itulah kesulitan dalam pembuktian keterangan saksi dalam pemilihan umum, pilkada, pemilihan umum, pilpres sama. Jadi di MK itu ya begitu juga, sehingga ya diizinkan dua-duanya sebagai saksi, cuma nanti kita nilai bisa dipercaya enggak ini. Jadi tidak mutlak kesaksian para saksi itu betul-betul bisa dipercaya, ya, karena yang mendrive keterangannya itu sebagian karena kepentingan pihak, karena dia harus memenangkan pihak, gitu loh, ya. Tapi sekali lagi, ya, sepanjang menyangkut keterangan objektif dalam sidang, kita terima. Nanti biar kami yang menilainya. Siapa tahu dari sekian kesaksian, ada yang bisa kita percaya, gitu loh. Tapi kan kita belum nilai. Sekarang ini, karena belum dinilai, semua kita anggap benar aja. Oke? Jadi 3 orang ini cukup? Baik, cukup. Silakan. Izin yang mulia, Ya? kami dari Jawa Timur apakah sudah boleh meninggalkan ruangan ini? Oh, baru saya mau bilang, jangan meninggalkan ruangan, tapi meninggalkan tempat duduk itu. Pindah. Mohon izin majelis, boleh kami bertanya juga kepada saksi ini, Siapa itu? Pak Muhammad Soleh. Nggak ada relevansinya, tapi ya sudahlah, saudara ini dari kemarin. Oke, silakan mau tanya. Terima kasih majelis. Saya mendengar, mungkin relevansinya setelah saya bertanya, baru kita bisa ada relevansinya apa enggak gitu. Penjelasan saudara, ada kalimat yang Soleh atas protes saudara terhadap penyelenggara pemilu, yaitu jawaban kejar target. Saudara menyatakan tadi jawaban penyelenggara pemilu, saya kurang cermati tadi, apa KPU, apa Bawaslu, ada jawaban bahwa kejar target, jawaban dari penyelenggara pemilu gitu. Kejar target yang di saudara itu dari KPU atau Bawaslu, itu dilakukan secara tertulis, dan kepada siapa saudara bertanya? Saya ingin mengejar apakah ini sistematis, perintah dari atas? Oke, pertanyaan. Siapa? Sekarang saudara saksi, saudara boleh jawab, bisa juga enggak, terserah. Sebenarnya tidak pengen jawab yang mulia. Tapi karena pertanyaannya itu justru menguntungkan kami, apakah ini terstruktur atau tidak, kami jawab. Silakan. Laporan kepada tim advokasi ketika protes minta dihentikan dulu, diselesaikan persoalan di PKTB ini, memang harus diputuskan cepat, ya kan, supaya selesai pada tanggal 19. Sebab tanggal 22 Juli sudah ada rekap nasional penetapannya itu. Nah, soal apakah ini terstruktur atau tidak, Anda bisa menganalisa. Undang-undang menyatakan maksimal 30 hari, kenapa dipaksakan 22? Toh masih ada banyak waktu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Pilpres itu. Silakan Anda menilai itu. Oke, terima kasih. Maksud saya Pak Soleh. Nah, cukup. Jangan banyak-banyak, nanti di luar kalau mau cukup. banyak. Di luar aja. Jawaban Saya kejar persilahkan target itu. saudara saksi, terima kasih atas keterangannya. Tidak usah keluar ruangan supaya saudara juga mengikuti. Ya, silakan. Mohon izin yang mulia. Terima kasih yang mulia. Yang mulia, mohon izin yang dari Belum Ya. diizinkan nanti. Sebentar. Enggak, kami mau bertanya sama saya. Kami harus Silakan memberi pindah dulu. Loh, kunci kesempatan takon. Sekarang kita masuk kesaksian kelompok kedua di KI, kasus di KI. Ada berapa saksi? Apakah Saudara Sigop Tambunan dan kawan-kawan, tim advokasi independen, ada saksi untuk di KI? Tidak. Tadi kita ada menyertakan 2 saksi.
Apa? Ada 2 saksi kita hadirkan. Enggak, Yang Mulia. maksud saya kasus DKI ada enggak? Tidak ada yang mulia. Oh tidak. Terima kasih. DKI ada enggak? Ada yang mulia. Tadi ada satu saksi belum sempat ikut disumpah yang mulia. Siapa? Abdul Karim. Nama sudah masuk. Bukannya sudah semua tadi? 10? Belum, satu yang belum hadir tadi. Oh 1. Siapa namanya? Abdul Karim? Dia DKI? DKI? Iya, dari Jakarta Utara. Oke, silakan Karim maju. Sudah 10 ya? Silakan mengambil tempat siapa lagi yang DKI yang sudah disumpah. Sesudah ini baru giliran Anda ya. 2 orang sama ya. Silakan. Ikuti lafal sumpah. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi saya akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Selesai. Silakan mengambil tempat. Langsung duduk situ. Berapa orang jadinya? Majelis, pihak terkait majelis. Silakan. Sebelum dimulai, coba kita dengar dulu. Terima kasih majelis yang terhormat. Barangkali supaya kami juga mengetahui tugas dan fungsi kami di sini, apakah dibenarkan kita sebagai pihak terkait mengajukan pertanyaan untuk memperkuat argumentasi yang telah kami sampaikan tadi kepada para saksi ini? Terima kasih majelis. Boleh. Tadi Ya, ada yang nanti untuk kesempatan ini boleh tanya. Kita dengar dulu. yang tadi Surabaya Pak, kenapa nggak boleh Pak? Kenapa? Yang tadi Surabaya Jawa Timur? Sudah disuruh, sudah selesai. Oh sudah selesai. Yang ini aja dulu. Baik, makasih majelis. Telat, saudara. Menunjuk tangannya telat. Ya ini aja nanti. Siap-siap untuk DKI. Jadi saya cek dulu nama-namanya 4 orang ya. Silakan mulai memperkenalkan diri dari mana, silakan. Pertama nama siapa, pekerjaan sehari-hari apa, ya. Lalu waktu peristiwa itu saudara sebagai apa, di mana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Di mulia, depan, satunya lagi, kursinya. Langsung sini aja. Karim. maju. Geser. Biar tidak dianggap diskriminatif nanti. Yang saya hormati Ketua DKPP dan anggota. Saya perkenalkan, nama saya Syarif. Pekerjaan pengurus DPD Gerindra DKI. Sehari-hari, saat itu saya menjadi saksi tingkat provinsi di Hotel Borobudur. Rekapitulasi. Dulu, jadi pengurus partai itu pekerjaannya. Kerja lain-lain Sosial. apa? Sosial. Hah? Sosial. Kerja sosial. Biasanya kalau susah-susah mencari pekerjaan, wira swasta. Saudara wira swasta bukan? Ya, swasta juga. Ya begitulah ya. Baik, Karim. Yang kedua, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Nama Abdul Karim, pekerjaan wira swasta. Wira swasta. Oke. Waktu peristiwa itu Anda sebagai apa? Saksi PPK Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Oke. Yang ketiga? Terima kasih Yang Mulia. Nama saya Charles Lubis. Pekerja wira swasta. Dan saya juga pengurus PAC Gerindra Kecamatan Ciracas. Baik. Dan waktu kejadian saya saksi tingkat PPK
PPK. Baik, lanjut yang keempat. Yang mulia, nama Rahadi Mulyanto, pekerjaan wira swasta, pada kejadian sebagai saksi mandat KPUD Jakarta Selatan untuk pembukaan kotak suara pertanggal 31 Juli. Oke, jadi saya ulang ya, yang berempat ini. Satu, Sarip, Charles Lubis Mulyanto. Satu lagi tadi siapa? Abdul Karim. Nah, saya persilahkan dipandu dengan pertanyaan oleh pengadu ya yang berkaitan, dan sesudah itu akan saya beri kesempatan kepada teradu untuk juga bertanya dan pihak terkait juga bertanya. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saksi-saksi kami harapkan bisa memberi keterangan fakta jadi terkait dengan mulai adanya temuan-temuan di wilayah DKI sehingga memunculkan dari Bawaslu DKI, lalu pelaksanaannya terhadap tersebut sampai dengan rekapitulasi tingkat provinsi. Fase awal kami anggap pertama, fase keduanya adalah setelah penetapan KPU RI terhadap hasil rekapitulasi nasional, dilakukan pembongkaran atau pembukaan kotak suara yang terjadi selama 2 kali. Yang pertama terjadi pada sekitar tanggal 23, nanti saksi yang bisa menjelaskan, terkait dengan rekomendasi Bawaslu yang katanya harus tetap diselesaikan. Adalah terkait dengan adanya surat edaran dari KPU RI nomor 1446 tertanggal 25 Juli. Jadi saya minta Saudara Sarip sebagai saksi tingkat provinsi yang mengetahui secara detail dan mengetahui di 5 wilayah, termasuk 1 kabupaten di Kepulauan Seribu barangkali, nanti bisa menjelaskan bagaimana proses daripada munculnya rekomendasi tersebut hingga rekomendasi tersebut ada dan dikerjakan oleh KPU. Mana yang bisa diselesaikan, mana yang tidak, sampai selesainya rekapitulasi nasional dan pembukaan kotak suara. Dan kemudian saksi-saksi yang lain yang tingkat kecamatan, khusus Jakarta Utara ada 2 kejadian juga nanti untuk pembukaan kotak suara yang pertama dan kedua. Sementara Jakarta Timur hanya untuk pembukaan kotak suara kedua yang surat edaran 1446 dan juga yang satu lagi juga surat edaran 1446. Silakan Saudara Sarip yang memulai. Yang mulia, ini saya mengurut bermula dari tanggal 11 Juli. Tanggal 11 Juli kita kumpul dengan teman-teman koalisi PKS, itu keliling bermula dari pertanyaan kita kepada teman-teman itu, apakah ada protes saksi di TPS. Laporan yang kami terima, tidak ada laporan saksi keberatan dari TPS, tanggal 11. Kemudian kami tanya kembali, hari ini ada rekapitulasi tingkat TPS. Apakah ada? Ada. Lalu kami kumpulkan data semua, ternyata ada dugaan
dugaan kita dua yang kita fokuskan, DPKTB yang tidak wajar dan mobilisasi. Temuan dugaan itu kami laporkan tanggal 11 malam itu ke Bawaslu DKI dengan rincian lampiran surat itu sekitar 5.841 TPS untuk agar Bawaslu melakukan cross check dan penindakan. Kemudian Bawaslu melakukan cross check, dipanggil KPPS dari 75 KPPS itu yang diundang, yang hadir sekitar 35 KPPS. Sebelas, 12, 13, 14. Saya ingat, saya tahu 12, 13, 14, 15 melakukan pemanggilan terhadap KPPS. Kesimpulannya, Bawaslu merekomendasikan pertama ada dugaan pelanggaran pemilu. Rekomendasi yang pertama. Lalu kemudian saya bertanya kepada Bawaslu, yang lain bagaimana? Kita kan mintanya dugaan itu kan 5.841. Lalu Bawaslu mengatakan kita sedang koordinasi dengan KPU. Akan ditindaklanjuti terus. Tanggal 19 kemudian ada PSU, pemungutan suara ulang. Itu rekomendasi yang kedua, 276, rekomendasi nomor 276 yang memutuskan agar DKI harus dilakukan PSU sejumlah awalnya 15 TPS, kemudian dikoreksi menjadi 13 TPS. Malam itu kami tanya ke Bawaslu, bagaimana yang lain? Gitu. Kemudian saat itu Bawaslu menyurati kepada KPU untuk membuka DPKTB. Sampai saya ketahui sampai hari itu tidak jelas. Kemudian tanggal 18 kami dapat undangan dari KPU DKI, undangan resmi untuk rekapitulasi di Hotel Borobudur. Kemudian kami menyurati KPU DKI agar dilakukan penundaan rekapitulasi karena ada rekomendasi yang belum dilaksanakan. Apa itu? Cross check terhadap sisa. Jadi 5.841 dikurangi 13. Begitu Pak, Yang Mulia. Sisa dari yang belum dilakukan cross check agar dilakukan tindak lanjut. Karena itu kami memohon kepada KPU DKI untuk menunda rekapitulasi itu. Tidak dijawab. Kemudian tanggal 18 malam saya datangi KPU DKI lagi. Saya bersama Pak Daud dengan Agus Taufik, saya sendiri bertemu dengan Ketua KPU DKI, ada Dahlia di situ, ada Sidik. Jadi ada 3 komisioner. 2 yang kami minta dalam pertemuan itu, pertama mohon ditunda rekapitulasi itu. Kemudian kami minta supaya
KPU Kota melaksanakan rekomendasi itu. Karena yang saya ketahui baru 2 KPU Kota yang melakukan cross-check. Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Jadi yang 3 kota ini sampai tanggal 18 belum melakukan. Kami akan terus memantau bagaimana proses jalannya sidang etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan juga sidang yang mendengarkan kesaksian dari pihak terkait pasangan Joko Widodo Yusuf Kala di Mahkamah Konstitusi. Ya, untuk itu pemirsa Anda tetap bersama kami karena Breaking News TV One masih akan berlanjut sesaat lagi bersama dengan Elvira Kairunisa. Saya